Oke guys, welcome back to Offside Opinion. Di video kali ini kita akan bahas transfer recap 1 minggu, 2 minggu terakhir. Ada banyak banget transfer gila di minggu ini. Dan let's go kita bahas semuanya. Tapi sebelum kita mulai video ini, kalian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini. Dan lihat video-video seperti ini lainnya. Oke, let's go kita bahas. Let's go. Yang pertama, first of all, Real Madrid di transfer kali ini kayak ngatur tempo, dictate gimana jalannya window dan pergantian pemain. Bahkan gue bisa bilang sampai mungkin bisa nentuin gimana nasib Premier League musim depan. Iya, mungkin. Sangat besar kayak ini. Iya. Besar banget. Dan kalau kita lihat pertama, mungkin kita mulai dulu yang udah official dari Fabrizio, belum official dari Madrid, itu Diomande ke Real Madrid. 100 juta euro plus for 19 years old player. Gimana? Diomande menurut gue, gimana ya? Ini benar-benar kayak kita harus dibuktiin dulu sih dengan dia main di Madrid gimana. Gue gak bisa bilang ini worth it atau ini enggak, karena ya ini orang kita belum melihat banyak dari Diomande kan. Kita baru lihat mungkin kemarin di Piala Dunia aja tuh ya benar-benar kita lihat lagi tuh. Cuman ya mungkin Diomande ini masuk menggantikan seseorang juga kan. Tapi nice addition, menurut gue nice addition karena Madrid itu kalau gue lihat timnya kan juga emang lapisannya udah pas ya. Jadi kalau emang setidaknya Diomande masuk tapi dia performnya tidak sesuai ekspektasi, masih bakal ada yang step up untuk perform untuk Madrid gitu. Jadi nice addition lah, tapi gue nggak bisa bilang worth it atau buzz atau apa, gue belum bisa lagi gitu. Kalau gue sendiri ya, kalau lihat Diomande, soalnya dari kapan? Dari semenjak Bale nih. Gue juga buat video itu kemarin, dari semenjak Bale, Madrid belum punya right wing yang berkelas. Dan first place to start menurut gue, Diomande here is not to replace Vini, bro. It's not to replace Vini. Chill out. Dia udah itu ditempatnya di kanan. Seseorang. Oh iya. Oke. Maksud gue niatnya Madrid bukan buat replace Vini. Either Vini mau keluar atau enggak, itu nanti kita bahas. Cuma Diomande di sini menurut gue bukan buat replace Vini. Mourinho mau di sisi kanan. Karena sisi kanan Madrid dari dulu semenjak Bale pas, it's been shaking, gak ada yang bagus menurut gue. Ada yang bagus tapi inconsistent banget gitu. Kita coba Asensio di awal, kayak gitu inconsistent. Bahkan at one point Lucas Vazquez, jadi right wing kita. Terus habis itu Rodrigo, sama ya ada Brahim Diaz, Mas Tantuono yang dikira wonderkid tapi underperform, jelek banget kemarin. So ada Diomande menurut gue, betul nice addition, dan menurut gue ini signing yang besar banget buat right wing gitu. Udah sejauh ini Madrid belum pernah, dan di market kali ini menurut gue lu kalau mau dapat pemain bagus harus 100 juta plus sih. Apalagi umur 19 tahun gitu. Dan lu lihat Morgan Rogers, lu lihat Elliot Anderson, Matthew Fernandes ke Spurs. Iya, tapi emang kayaknya harga udah rusak banget ya. Iya. Tapi kayak menurut gue karena Diomande masih muda sih, makanya dia dihargai dengan harga segitu. Kalau yang Morgan Rogers juga sebelumnya kan juga karena umurnya masih muda juga gitu. Tapi ya menurut lo bakal flop? Menurut gua ekspektasinya besar banget di Madrid tuh. Makanya. Di Madrid lu gak bisa, lu jelek sedikit ya bisa, harus perform terus. Dan yang gantiin masalah lagi cedera Rodrigo sampai tengah musim. Jadi lu kalau ngandelin Brahim Diaz angin-anginan. So menurut gua it's okay. Dia bakal bagus, dan kenapa? Karena menurut gua dia defense rate-nya, etiknya buat ke belakang tuh bagus. Menurut gue dia sering bantu defense. Apalagi right back-nya Trent. Jadi menurut gue edition yang bagus. Dan dia mungkin one fact take-ons terbanyak di season kemarin. Setelah Yamal 130 take-ons, Diomande 118. Bawahnya lagi ada Vini di 80-an. Cuma Vini karena cedera lama. Biasanya Vini yang paling atas. Gitu. So menurut gue it's a good business. Apalagi dia masih 19 tahun. Ya betul, dia belum buktiin. Apalagi dia bukan di big leagues kayak Bundesliga. Di Bundesliga banyak juga yang zong tuh, kayak Kuku, Werner segala macem tuh. Cuma dari potensi yang gue lihat, menurut gue di market kali ini worth it sih. Menurut gue. We'll see lah ke depan. Yeah. Tapi gitu deh. Ya kalau dari gue belum bisa ngomong worth it. Oke. See aja. Dan pembicaraannya adalah Diomande sini itu ada narasi buat gantiin Vini yang mau ke Arsenal. As an Arsenal fan. Vini Junior, just come on. Udahlah, Madrid kayak, lu kan udah gak menang Ballon d'Or nih. Kalau lu ke Arsenal, lu mau menang UCL, gue yakin lu akan menang Ballon d'Or gitu. Jadi just come on.
Udahlah, Madrid kayak lu minta apa yang lu mau gitu kan, nggak dikasih sama Madrid. Arsenal ngasih, udah gitu aja kalau gua. Tapi impact Vini kalau dia ke Arsenal kepada tim ya. Arsenal tuh udah nggak punya left wing yang baik, bahkan yang bisa gue bilang great ya, di atasnya good gitu. Iya. Terakhir di kita tuh great kita itu adalah Alexis Sanchez. Iya. Itu great ya. Nggak ada lagi yang pemain yang benar-benar konsisten, perform on the highest level week in week out setelah Alexis Sanchez tuh nggak ada lagi. Dan kalau emang Vini datang, itu benar-benar ngerubah mainnya Arsenal banget nih, yang tadinya kita tuh nggak punya pemain yang gasak gerusuk masuk ke kanan bisa yang lebar keluar untuk crossing gitu. Itu nggak ada gitu. Kita punya Martinelli sama Trossard yang emang predictable sih kalau mainnya menurut gua. Dan Trossard udah cabut juga ke Besiktas. Oh iya, Trossard cabut ya. Iya, so it's only Martinelli. Martinelli doang. Dan Martinelli dan kadang Eze di kiri. Eze dia versatile juga ya. Ini cocok banget menurut gue, Vini ke Arsenal tuh a perfect fit. Benar, untuk pemainnya dan juga untuk klubnya. Perfect banget, sumpah, benar perfect. Pemain yang dibutuhin, dan pemainnya butuh klubnya juga butuh pemain sebenarnya. I agree. Gua as much as I did, wallahi I'm Madrid fans ya. Pokoknya Vini one of my favorite player gitu. Pokoknya bahkan lo lihat kalau Vini tuh pemain yang develop gitu, dari raw, dari nggak bisa apa-apa, dari shooting nggak bisa sampai ke pemain di level Ballon d'Or gitu. Jadi of course fans Madrid semuanya bakal cinta banget sama Vini gitu, karena lihat perkembangannya dia udah kasih 2 CL dan he's a superstar player gitu. Dan betul menurut gua Arsenal missing that player gitu, superstar yang kalau dia pegang bola nih takut nih back. Dan jadi nggak predictable ke kanan mulu. Saka always di double team gitu sama pemain lawan. Jadi ini ada opsi. Apalagi back kirinya Arsenal tuh bagus buat defend. Jadi Vini PR situnya berkurang gitu. Ada Calafiori, Nkapie juga. Jadi I think it's a good signing buat Arsenal. As much as I don't want it, menurut gue itu ini yang terbaik buat both parties lah. Even ada yang bilang buat Madrid. Menurut gue enggak. Gue masih percaya. Gue masih pingin lah, bukan percaya mungkin. Pingin mungkin delusional. Gimana works nih Mbappe sama Vini. Tapi gimana, 2 musim ini nggak works gitu. Mereka pasti left wing. Menurut gue kalau dibilang ini terbaik untuk Madrid, gue sebenarnya setuju. Karena yang lu bilang tadi, ini kayak kelihatan nggak works. Iya. Mbappe ditaruh di depan di Madrid itu dengan Vini di kiri, itu nggak works. Iya betul. Mereka chemistry-nya kadang bagus. Maksudnya ada asis-asisnya Vini yang gila untuk Mbappe. Tapi ya itu kalau lu put all season, apalagi di big games under pressure, mereka tuh sering banget ke kiri. Bahkan at one point, gue pernah lihat Rodrigo, Vini, Mbappe di kiri 3-3. Bro, come on, we got all left wing di sini. Jadi makanya tadi yang kayak tadi Diomande menurut gue bagus, ada di right wing, di Rivers itu. Dan ya mungkin kalau Vini kesini, maksudnya kalau Vini berarti ke Arsenal, dari Madrid tadi dulu ya kita ngomong, nanti kita ngomongin Premier League. Mbappe, of course masih di depan kan, striker. Diomande mungkin ditaruh kiri berarti. Dan kanan itu yang gue, waduh angin-anginan tuh. Oleh Rodrigo nunggu cedera. Atau Bernardo Silva mungkin yang bisa, atau Valverde. Bernardo Silva sama Valverde versatile menurut gue, cuma right wing yang bisa take on, yang bikin bahaya. Sisi kanan nggak ada gitu kalau misalnya Diomande pindah ke kiri. Jadi ya mungkin Bernardo atau Brahim Diaz terlalu angin-anginan menurut gue. Di Maroko dia gila. Cuma begitu Madrid, Allah. Tapi kan Madrid musim depan sama Mourinho kan, jadi nggak bakal banyak nyegang lah. Kayaknya bertahan kok, jangan terlalu pusing. Iya kalau lawan Barca. Cuma karena kalau lawan low block nggak mungkin sama-sama bertahan gitu. Lu mau sama-sama bertahan. Madrid Getafe mau sama-sama bertahan. Dan harus yang ada ngobrol-ngabriknya nggak ada masalah itu ini. Cuma mungkin mana Garcia baru cabut juga, cuma ada Aspi yang masuk kayak senam bermain. Menurut gua ya bisa dibilang gitu ya, buat Madrid bisa lebih baik juga karena ada 2 matahari itu susah sih sebenarnya di situ. Dan ini gambling banget sih, Project Vini yang udah terbukti berhasil 2 UCL bareng Bellingham, sekarang switch ke Mbappe. Meskipun Mbappe tuh World Cup dia ngasih statement gitu, gua nih gua main player di Madrid, I'm the best player here gitu. Jadi Perez dari World Cup juga udah kelihatan, gua mau keep Mbappe apapun alasannya itu. Pasti dikit Mbappe terlalu mendatangkan profit yang sangat banyak. Benar-benar Mbappe banyak banget pasti itu duitnya. Dan potensial as the greatest of all time. Itu juga Vini sekarang Arsenal ya. Arsenal butuh pemain bintang. Nah itu juga. Itu kita butuh pemain bintang. Kita dari Arsenalnya betul. Tadi yang dan kalau misalnya kesini, apakah signing terbesar di IPL? Is it biggest signing? Premier League history? Iya.
Premier League history menurut gue ya dalam skala Vini ya udah masuk top 3 Ballon d'Or kan, bahkan top 3. Ya top 2. Ya even wallahi menurut gua he's deserve one. Rodri, man come on. Lu mau ke Madrid tapi lu nyuri waktu itu. Oke. Terus. Pokoknya Vini itu udah di atas banget gitu. Benar-benar kayak bisa dibilang dia pernah jadi top 10 players in the world gitu kan. Oh ya. Nah, untuk di Arsenal bahkan di skala Premier League menurut gue ini the biggest signing gitu. Karena kalau gue minta coba lu sebutkan kalau emang Vini ke Arsenal siapa lagi yang ngalahin di Premier League gitu selain itu transfernya. I can't think paling orang nyebut Haaland gitu. Cuman Haaland waktu itu datang sebagai wonderkid. Haaland bukan mega bintang seperti sekarang. Agree. Beda. Terakhir mungkin in terms of big name ya, mungkin bukan secara prime Ronaldo. Iya, big name. Sama Zlatan. Cuma ya mereka udah tua, udah bukan masa prime-nya. Jadi Vini tuh udah pemain bintang, superstar di masa prime 26 tahun. One of the best, if not menurut gua arguably dia the best in his position gitu. Bareng Kvara lah, lo bisa debat itu. Coba gua lebih prefer Vini. Tapi ya itu, dan mungkin kalau balik lagi Pogba juga masif waktu itu. Tapi it's not on Vini level menurut gua. Ya, I think Vini gila, sumpah. Nama besar emang banyak ke Premier League kan, tapi kayak nggak sebesar Vini. Bahkan kalau kayak Pogba tadi, it's not in their prime anymore. Ya, setuju. Pogba tuh potensialnya gila banget waktu itu. Cuma it's not Vini level. Dan Premier League rata-rata tuh mereka jual bintang. Ronaldo, Bale, Hazard, semuanya Beckham. Jadi in terms of datengin mereka lebih jarang. Bahkan di musim ini aja kan pada pindah semua dari Premier League. Gordon, udah cabut, Cucurella, cabut. Dan Premier League rata-rata GOAT-nya, kayak lu ngomongin Henry, Ronaldo, siapa lagi Rooney atau segala macam, rata-rata datang as pemain biasa gitu yang develop banyak di Premier League dan jadi one of the best gitu. Dan dijual kayak Henry ke Barca, Ronaldo ke Madrid gitu lah. So menurut gue biggest transfer di EPL history. Dan kalau kayak gini datengin ke Arsenal ngasih statement sih. Kasih statement, gue nggak mau nih, cukup nih satu Premier League, gue mau dominasi. City kemarin udah, sekarang gue mau dominasi. Waktunya Arsenal dominasi dan saya tidak akan main parkir bis lagi. Bawa PSG. Come here PSG. Wallahi kalau Vini ke Arsenal gue support. Gue dukung Arsenal sumpah. Gue dukung Arsenal sih. Dan bukan cuma Vini maksud gue. Kalau datengin Vini kan ngasih statement. Tambah lagi temennya. Bruno G gitu. Nah ini Bruno G belum confirm kan, belum 100% confirm belum, tapi dari banyak banget media-media itu udah ini ibaratnya udah agree lah, tinggal profesional dokumennya aja, dokumennya perlu ditangan, habis itu here we go gitu. Bahkan gue sempat baca medicalnya udah di schedule gitu di minggu ini. Nah jadi Bruno G ini benar-benar menarik menurut gue, karena ada plus minus nih. Plusnya itu ya Bruno G kita tahu kualitasnya kan. Kualitasnya bagus banget, secara Bruno Guimaraes itu bagus banget kualitasnya. Cuman dia pasti akan main di sebelahnya Declan Rice dong. Oke. Itu gimana tuh nanti profilingnya? Nah, dia nggak mungkin main jadi lapisannya Rice. Bruno nggak mungkin jadi lapisan. Nah, jadi nanti midfieldernya itu akan Rice sama Bruno. Cuman kita ada Zubimendi sama Luis Kelly. Ada Eze juga yang bisa main di situ. Nah, kemarin kalau kita lihat penyelamat season kita Arsenal, itu gue bisa bilang Miles Lewis Kelly. Yang tiba-tiba dia bagus banget ketika dimainin di midfielder, bahkan Arteta nge-start dia di final UCL gitu. Dan sekarang gue penasaran nih dengan datangnya Bruno Guimaraes, apa yang akan terjadi dengan Lewis Kelly? Karena gue rasa Arteta nggak bakal buang Zubimendi. Gak bakal dibuang Zubimendi. Kalau bisa dibilang gamenya lebih banyak, lebih berpengalaman dan juga emang proven gitu. Walaupun dia sekali dua kali blunder gitu. Gua rasa nggak bakal dibuang. Dan adanya Guimaraes, adanya Rice, Luis Kelly yang masih muda, dia pasti pengen banget game time. Pasti kan? Pengen banget game time dan dia nggak dapet itu di Arsenal. Nah, gue takutnya nih, gue prefer dia stay, Luis Kelly stay. Yang gue takutin dia akan cabut gitu. Betul. Karena Luis Kelly ini bukan pertama kali nih, dia bener-bener yang di satu-satunya pemain yang diubah-ubah sama Arteta. Dari dia di akademi main di tengah, di bek kiri. Dia di bek kiri, tahu-tahu datang Hincapié sama Calafiori. Dia nggak ada main lagi, tetap disuruh main di kiri tapi jadi pelapis ketiga. Akhirnya kemarin dipindahin ke tengah, main bagus di starting. Tapi sekarang datang Bruno Guimaraes. Wah, ya menarik sih. Walaupun bagus itu Luis Kelly dan dia apalagi dia pemain akademi Arsenal fans pasti suka banget sama dia. Gue lihat pas lawan Madrid juga gila banget dia. Suka banget. Tapi gimana berarti profiling
Gimana midfielder Arsenal kalau Bruno G datang menurut lo? Starting. Gue starting pasti Bruno G sama Rice, itu udah pasti. Oke. Bruno G datang nggak mungkin untuk jadi pelapis. Nah, pelapis kedua menurut gue itu bakal ada di Zubimendi dan Luis Kelly untuk Guimaraes-nya. Sabar, ini berarti Merino nih udah striker aja dia. Merino striker. Dia udah nemuin statusnya dia udah nemuin akhirnya nih destiny gue kayak striker. Iya. Bahkan kalau lu nonton tuh musim kemarin ya, sebelum Merino cedera, ketika Gyökeres diganti nih, Havertz cedera kan, Gyökeres diganti, yang masuk bukan Jesus, Merino yang masuk. Ya kita lihat juga di Piala Dunia kan kayak gitu. Iya. Jadi oke, berarti berarti kayak Rice bisa main di 6 juga sih sebenarnya. Iya. Double pivot berarti kayak Tonali Bruno G. Kayak ya. Tonali sama Bruno G. Kayak Inggris kemarin juga. Oke, ya Anderson. Anderson sama Rice gitu. Semacam itu. Depannya berarti Odegaard nanti. Odegaard. Oke. Still Odegaard menurut gue. Menarik. Oke, menarik banget kalau Bruno G, dan kalau Bruno G nanti main di situ, dia berarti kan mungkin lebih ke apalagi kalau dia mainnya di tengah cuma yang sebelah kiri gitu, dia ada Vini. Kalau Vini jadi wah wallahi that's scary. Udah. Pick it up bro. Premier League Arsenal kabarnya. Apa slogan Arsenal kan? Come on ya Gana. Kalau Vini ke Arsenal, I have to support it. I have to. Of course, tapi ini masih jika ya. Iya. Ini belum fix, gue juga masih deg-degan nih. Makanya waktu itu Benzema jika juga ke Arsenal. Makanya hati-hati Arsenal. Hati-hati Arsenal, ya kan? Pernah juga ya Benzema, gue inget banget itu. Gue inget. Aduh, iya. Cuma in terms of posisi dan kondisinya sekarang, Madrid ngasih final offer buat Vini. Nih, lu mau atau enggak? Udah. Vini udah personal agreement ke Arsenal. Rock Nation datang lagi ke Madrid buat, nih kita udah dapet dari Arsenal segini. Come on, lu gimana? Tapi dari Madrid dan Perez ya, ruthless mereka semua. Mereka jam. Ramos sih gitu ya. Meskipun Ramos sama Ronaldo bukan di prime ya. Cuma maksud gue dia nggak ada pemain yang dibela-belain di buat bertahan gitu. Jadi I think it's likely gitu. Tadi bilang jika kan, ini menurut gue berapa? 70% lah. 70%, oke. Dengan 60 gue pilih Arsenal. Gue masih 50-50, 50 lah. 50-50 ya, oke. Either way, menurut gue kalau Vini ke Arsenal, it's a good for football juga. It's a good for Premier League, it's a good for football, good for Vini, good for Madrid, good for Arsenal, maybe good for Madrid. Dan ntar bareng sama Haaland udah jadi muka Premier League itu berdua. Iya, pasti. Mereka jadi muka Premier League, ntar bisa parodiin ntar 1000 Miles berdua. Iya. Nah, perfect time wallahi kalau Vini kalau Vini ke Premier League wallahi perfect banget dan jujur gue itu storyline-nya gue tertarik banget meskipun gue pingin dia stay di Madrid. Oke. Kalau kita udah win Vini ya ke Madrid, Madrid ada lagi nih satu yang harus dipikirin lebih dari back, penyerang, kanan, kiri, kiper, gelandang, apapun itu defensive midfield. As a controller player number 6 Rodri ke Madrid. Iya, ini menurut gue penting banget sih karena sebenarnya dia ada ini kan defensive midfieldernya tuh sekarang ada Tchouaméni. Cuman Rodri itu ya Golden Ball gitu. Rodri itu Ballon d'Or winner gitu. Nggak usah ditanya lagi menurut gue. Ini Perez has to make this happen menurut gue ya. Benar, ini penting banget menurut gue untuk Rodri gabung ke Madrid, tapi poin pentingnya adalah Rodri ini udah cedera CL. Dan kalau kita bisa bilang itu kemarin itu performa di Piala Dunianya tuh yang bagus banget itu. Gua rasa dia nggak bakal bisa ngelakuin itu dalam satu season. Menurut gue dia nggak bisa lagi kalau satu season kayak gitu, dia nggak bisa. Nah, Rodri ke Madrid cuman untuk kontrak berapa tahun gitu. Kalau lebih dari 2 tahun menurut gue nggak worth it. Menurut gue ya, kalau nggak lebih dari 2 tahun nggak worth it. Karena resiko dia cedera terus. Iya sih, betul. Dan kalau Rodri ya, gue lihat, of course Tchouaméni perpanjang kontrak juga 2031, nanti kita bakal bahas juga. Dan menurut gue, kalau ngelihat Mourinho, kan ada yang banyak prediksi. Kayak tadi kita lihat Arsenal midfieldnya bakal gimana. Kalau Rodri menurut gue ada 2, antara Rodri sama Tchouaméni double pivot. Tchouaméni lebih ke fisikal, yang defend, intercept segala macam. Rodri aerial covers, passing, control the game, depannya Bellingham. Atau mungkin sama Valverde juga box to box gitu, jadi dia bisa kontrol. Tapi
Betul. Jadi kalau misalnya dia di Madrid satu season full bakal susah, makanya Tchouaméni diperpanjang kontraknya dan rotasinya lebih enak gitu jadi. Iya. Dan kalau situ berarti harus ada satu yang dibuang. Tapi sebelum gue bahas yang bakal dibuang, I have to. It's a must signing, gila. Madrid semenjak Kroos dia nggak ada controller di midfield, nggak ada yang dictate tempo. Yang ada mereka cuma pengen main cepat, nyerang segala macam, nggak ada yang kamu tenang. Ini kita main sabar dulu, kita keep the position. Kalau kita menyerang, kayak Casemiro bilang waktu itu, Kroos dictate tempo. Kalau mau main cepat, tergantung Kroos. Main lambat, tergantung Kroos juga. Jadi it's a must signing, tapi untuk masalah cederanya betul. Itu resiko, apalagi umurnya 29, udah mau 30. Kemarin gue denger cederanya surgery kan. Iya, surgery. Tapi minor dan oke, katanya masih lolos. Dan menurut gue kalau kontraknya 2-3 tahun is good. Menurut gue 2-3 tahun still worth it. Karena buat pemain dengan technical abilities bagus itu dan permainan yang pakai otak, IQ, menurut gue longevity-nya bisa lebih panjang ditambah rotasi pemain Madrid yang banyak gitu. So it's must signing dan menurut gue 50-60 it's a good fee for Rodri. Menurut lu berapa? Iya, menurut gue segitu. Ya, 50-60 dan kayaknya City kalau jual pemain nggak pegang mahal-mahal banget kayaknya deh. Iya. Apalagi posisinya dia 1 tahun kontrak. Oh iya. Kalau itu ntar dia bisa gratis dan dia udah bilang banget pingin ke Madrid itu. City kalau nggak salah nawarin juga ke PSG sama Munchen. Cuma mereka nggak mau nih orang maunya ke Madrid doang. Mau balik lah. 40 lah ya. Cuma ya 40-an lah. 40-an. 40-50 lah. I think 50-60 gue masih ambil sih dengan inflasi kayak gini ya. Dan he's a winner dan terlalu vital gitu posisinya buat Madrid musim depan itu. So I have to Rodri, please bro. Udah City dia daripada gratis kan tahun depan. Jadi tahun ini aja ya. Tapi kalau dia kayak gitu berarti antara harus ada yang dibuang kan kita tadi gue bilang. Antara Tchouaméni tapi baru perpanjang kontrak masalahnya atau Camavinga gitu. Kalau menurut gua sebenarnya ya kalau secara marketability Tchouaméni pasti laku banget kalau ibaratnya ada isu nih Tchouaméni mau dijual. Iya. Ngegubung sumpah. Iya. Tchouaméni itu bagus itu. Role-nya juga penting gitu. Defensive midfield penting banget. Cuman dia baru perpanjang kontrak dan gua rasa dia nggak bakal cabut sih. Nggak bakal cabut dari Madrid. Mungkin kalau yang cabut itu ya Camavinga. Dan Tchouaméni tipe Mourinho banget sih itu. Itu Mourinho banget tuh Tchouaméni, Valverde, Dumfries itu tipe Mourinho banget. Rudiger, dia pokoknya lu yang main keras apa ya Tchouaméni, Mourinho kalau ada main lembek sedikit dimarahin. Cuma ya Camavinga sih. Apalagi season kemarin jelek banget. Yeah. Secara talent gue lebih suka Camavinga sebenarnya. Maksudnya as a ceiling-nya dia lebih jauh, lebih bagus. Ability wise, technical wise, tapi ya Tchouaméni role-nya udah bagus dan dia udah buktiin juga di Madrid bagus, di UCL bagus. Dan ya Camavinga cuma kalau cabut gimana? Ya kalau Camavinga cabut, gue bingung gue juga bingung kemana. Tapi Camavinga ini pemain yang bisa semua posisi kan. Dia versatile banget. Bahkan dulu ada meme yang dia jadi hakim garis, jadi wasit, jadi kiper, jadi bus dia aja. Lo Courtois cedera, ya lanjut. Tapi Camavinga ini apa? Pemain dengan ceiling yang tinggi, cuman developnya dulu harus di mana gitu. Iya, dan dia, lu mau main di mana coba? Nah itu dia sebenarnya dengan menurut gua it's a good thing and a bad thing. Dia bisa di banyak position. Jadi dia nggak ada specialty-nya gitu. Jack of all trades, master of none. Jadi kayak dia di tengah. Oke, bagus, tapi lu specialty-nya mau di mana gitu? Dia pas dia Rennes kalau nggak salah sebelum ke Madrid dia di 6 tuh, dia ngambil bola dari belakang jago. Cuma dia otak-atik, jadi nggak kebiasa gitu main di satu posisi. Dan juga bingungnya kalau mau dibuang itu kemana? Iya, cuma itu gue masih kalau lihat possibilities-nya ya, walaupun susah banget. Walaupun kayak kecil kemungkinan. Gue antara Munchen atau Chelsea, berarti gue antara itu. Munchen atau Chelsea, Liverpool masuk kan? Liverpool masuk ya? Iya sih, McAllister yang lagi angin-anginan, angin-anginan banget dia. Szoboszlai. Iya, Szoboszlai, McAllister sama, Szoboszlai kalau misalnya ada Szoboszlai Kama sama siapa di depannya tuh ya? Dia Szoboszlai sama McAllister kan, Gravenberch, iya, sama Gravenberch. Bisa bersaing sih menurut gue. Tapi kayak
Ya, Little sangat kecil. Soalnya nggak mungkin murah kalau Kamavinga, nggak mungkin mau di bawah 50. Jadi orang mau datang juga bingung juga gitu. Kecuali mungkin kalau 40 pasti pada ngambil. Cuma kalau di atas itu I don't know. Dan Munchen juga kalau menurut gua tapi nggak tahu ya secara Munchen kan sistem banget. Jadi nanti gimana? Ada kan Pavlovic, Kimmich, terus depannya Gnabry juga. Nah, Kamavinga menurut gua bagus lah buat addition di situ. Ya, kita lihat ya gimana ntar Tchouaméni sama Kamavinga. Ini atau Kamavinga atau mungkin nggak ada yang dibuang mungkin ya. Mungkin nggak ada yang dibuang gitu. Mungkin Rodri nggak kesini. Mungkin Rodri nggak kesini. Aduh, coba I think dia ke Madrid. Dan soalnya City udah siap-siap nih. City udah siap-siap datangin penggantinya Rodri as a number 6. Nah, Buadi. Wonderkid di World Cup kemarin. Ya, breakout star. Ayu Buadi. Gimana menurut lo Buadi as a player? Dan gimana dia? As a player kemarin kita lihat di Piala Dunia dia bagus banget mainnya. Setuju kan? Gila, exceptional, generational. Untuk umur yang segitu dia bermain sangat bagus. Tapi kalau POV gua jangan ke City. Kenapa? Jangan. Wah. Gua agak gimana gitu dengan anak muda dari luar yang ke City gitu. Karena City itu stack banget. Lu gak akan dapet playing time yang lu butuhkan untuk develop. Ya, cuma kalau ngeliat Rodri cabut, City kan ntar midfieldnya bakal ada mungkin sama Elliot Anderson lah. Nah itu maksud gue ada Nico Gonzalez, ada Gonzalez juga ya? Iya. Oh iya benar sih. Gue kalau gini ya, kalau pemain muda itu ke stack tim, menurut gue bakal terhambat developmentnya gitu. Kayak contoh ya, ini gue ambil contoh misal, kalau Haaland dulu nggak ke Dortmund dulu sebelum dia ke City, dia tidak akan jadi seperti sekarang. Kayak gitu. Agree. Kayak gitu. Betul. Contohnya lagi, kalau siapa ya? Kalau Mbappe mungkin nggak ke PSG dulu tuh, nggak ke PSG dulu, langsung ke Madrid. Dia nggak bakal kayak sekarang. Bener deh. Oh, I don't know about Mbappe though. Mbappe is too good wallahi. Tapi gue paham maksudnya. Iya kan? Jadi kayak lo akan ketutup game time lo. Nah, game time lo akan sedikit dan PR lo juga nggak sebanyak itu gitu. Menurut gue banyak lah pilihan lain selain City. Nah, cuma yang City ini gue denger juga ya, dia tuh bukan dijadiin syaratnya, dia gila ya City emang gila. Dia datangnya di pemain 100 juta, dia buat di loan lagi. Buat digituin. Oh, di loan lagi. Iya, jadi project player digituin sama dia. Iya, gue baca-baca gitu sih. Kayak Madrid ke Odegaard ya. Madrid ke Odegaard, Nico Pas akademi sih, cuma ya Hakimi digituin, Madrid kayak gitu. Oh iya, kalau menurut gue oke lah. Bagus lah kalau digituin lah ya. Karena buat ini ceilingnya kalau kita lihat ya, kita harapkan ini tidak kejadian seperti Amrabat dulu kan. Yang emang pindah ke MU ternyata kayak ya udah cuma bisa tackle Mbappe sekali gitu. Habis itu nggak bisa lagi. Iya benar. Nah, kita harapkan buat ini yang emang ternyata dia benar-benar performa yang bagus dan memiliki ceiling yang tinggi gitu dengan pemain muda yang fresh di midfield area gitu. Kalau emang buat dibeli dan habis itu di loan lagi, bagus ya? Iya, bagus. Menurut gue bagus. Gue denger gitu sih, soalnya projectionnya mungkin dia dijual ke tim papan tengah Inggris buat dikasih nih Premier proven atau enggak. Soalnya ngeliat market sekarang, ini aja udah 100 ditawaran dan mungkin City, gue takut tambah mahal lagi nih. Udahlah, gue lock in, gue langsung masukin. Bisa. Gitu, jadi dia buat di City. Kalau di projection player buat loan bagus ya? Bagus kalau dia projection player, bagus kalau di loan lagi. Oke. Ya, we'll see ntar gimana buat di depan. Cuma kalau tadi kita bahas Madrid kan, udah berbenah banyak nih. Barca menurut gue meskipun juara La Liga ya, cuma masih dikit banget transfer ya. Selain Gordon dan Adeyemi, ada Adeyemi yang baru. Tapi Adeyemi menurut gue cocok. Karena as a team dia butuh pemain seperti Adeyemi. Iya kan? Setuju sih. Dia butuh pemain seperti Adeyemi gitu. Dan gue sempet juga dulu kan Adeyemi sempat ke link ke Arsenal nih 2000 berapa, udah lama banget. Oh iya. Oh pas dia masih muda banget berarti? Iya, masih muda banget. Terus? Tapi ya gue tau lah emang kualitasnya bagus Adeyemi ini. Dan gue rasa di bawah Hansi Flick striker tuh bakal jadi lebih bagus lagi menurut gue. Iya. Dan untuk Barca datengin Adeyemi itu menurut gue worth it. Ya, berapa waktu 20-an deh? Iya. 20 gila murah sih. Enggak mahal. Iya, enggak mahal. Menurut gue yang jelas di bawah 50-an. Gue inget 26 atau berapa gitu. Iya, worth it. Menurut lu gimana? Dan dia as a system Barca tuh press banget gitu. Makanya dia datengin Gordon. Kan bingung nih siapa yang mau datang Gordon. Secara player dia bukan bintang gitu. He's not quite like Yamal atau pemain-pemain bintang yang lain lah. Cuma as a system Barca menurut gue udah bagus tapi kurang menurut gue. Dan Adeyemi juga gitu. Dia pemainnya press, lari cepet, nggak capek-capek.
physicality-nya bagus, cuma as a technical dan finishing-nya, menurut gue dia good rotation player buat Barca. good. Tapi Lewandowski cabut, ini yang mesti diganti. Ferran juga mau ke PSG juga. Biasanya Lewandowski nggak ada kan Ferran yang ditaruh depan. Ferran mau ke PSG juga, jadi menurut gue Barca harus cepet-cepet sih cari striker pengganti yang well known atau at least bagus bisa jadiin starter week in week out. Nah itu dia masalah yang sama pas musim lalu Arsenal mau datengin striker siapa yang bagus sekarang? Yang striker bagus yang open. Iya yang possible lah, yang possible. Of course kalau bagus kan nggak ada Kane, ada apa, cuma kan itu nggak realistis ya. Nggak realistis. Yang mungkin dibeli coba striker siapa? Iya sih, benar sih. Lautaro menurut gue masih mending kalau di Lautaro. I know he's not Lewandowski, tapi menurut gue itu masih oke buat Barca. At least far more better than Ademi, dan dia pemain yang tipe pressing juga, bisa disuruh main as a system. Menurut gue Lautaro sih. Dan pasti Alvarez sih sebelumnya. Cuma kan kita tahu Alvarez situasinya gimana. Alvarez sudah inilah sebenarnya kan. Situasinya gimana? Madrid Perez 150 juta. Good, nice IQ, jadi udah gak mungkin Barca maunya di bawah itu. Walaupun Perez gak begitu kan Atletico udah keluarin statement kan. Atletico-nya udah gila itu, sumpah. Atletico lu lihat tweet-tweetnya udah kayak akun troll aja. Sumpah ya gila itu udah dibilang kayak gitu. Lu kalau mau sini Yamal aja gila gitu sama Atletico. Kocak yang awal. Dan iya menurut gua yang paling possible Lautaro, antara Lautaro atau Thuram menurut gue udah bagus, tapi Lautaro lebih cocok ke Barca menurut gue. Kalau Igor Thiago gimana? Udah, gue kayak oke nih, ya lihat di World Cup gitu. Oke, gue paham. He's that kind of player, yang dia di tim kayak gitu bagus. Scott Ivo. Iya. Kalau itu nggak ada World Cup, Igor Thiago. Kalau nggak ada World Cup, Igor Thiago udah dibeli. Yakin gue. Gila, dia bisa. Oh, satu lagi, dia kan gantiin Joao Pedro. Iya. Mungkin Joao Pedro juga bisa ke Barca. Oh iya, Joao Pedro. Joao Pedro ada links juga, cuma tiba-tiba anyep, tiba-tiba hilang tuh rumornya. Dan kayaknya Xabi Alonso butuh gitu dia. Jadi ya kayaknya di keep di Chelsea. Igor Thiago is. Thiago bisa. Dia Michu, Puki, striker gitu dia. Udah dia level segitu dah. Dia kayak Puki di Norwich udah berarti gua. Tapi menurut gua yang paling possible sih di Lautaro is a good option buat Barca. Dan kalau tadi kita juga ngomongin Barca udah ya La Liga, it's all about Barca Madrid. Tapi kita pindah ke Premier League, ada banyak nih di transfer ini ya. Menurut gua Arsenal rumornya banyak, cuma belum jadi. MU anyep juga. City oke. Spurs bagus. Yeah. Spurs cuma udah lama tuh Matthew Fernandes sama Tonali ya. Satu lagi yang datang banyak Chelsea. Gua gila sih. Kalau setiap transfer itu kayak gila banget lah Chelsea itu, benar-benar kayak duit tuh kayak ya udah aja gitu, buang-buang duit aja gitu. Mereka nggak mau pakai sponsor juga itu. Iya, itu gila banget menurut gue nih. Chelsea benar-benar pembelanjaan yang gila-gilaan ya. Kalau emang beberapa kayak Morgan Rogers gitu, emang wonderkid gitu. Tapi aja harganya gila-gilaan tetap dibeli. Gila-gilaan sih. Arsenal back out, dia datang dibeli sama dia. Terus habis itu Lacroix juga belum datang kemarin. Lacroix itu tapi menurut gue pembelian bagus kalau Lacroix. Pembelian bagus ya. Bagus, soalnya kan kita flashback dari Piala Dunia aja deh. Saliba cedera kan yang ganti Lacroix. Di World Cup nggak terlalu bagus sih. Cuma gue tahu. Tapi beta gitu. Yeah. Nggak seburuk itu. Iya. Apalagi back Chelsea gitu. Iya. Nggak seburuk itu. Lacroix ini menurut gue pembelian yang bagus dan harganya juga nggak begitu mahal kan. Iya. Tapi yang jujur nih, kalau mau ngomong aneh ya, lu mau ngomong aneh, Welbeck, Henderson, Ang Nation, here we go. Ang Nation, lo orang tua sih semua. Jadi tempat pemain-pemain tua gila. Iya, gue bingung apa coba. Sebenarnya kalau Welbeck gue paham, gue ada pahamnya. Welbeck is a Premier League proven. Lu ngeliat Delap kayak gitu musim lalu, kayaknya lu mesti ada pemain yang bagus buat cadangannya Joao Pedro. Terus ada siapa lagi tuh, satu lagi Borja atau banyak banget gue udah pemain aneh gitu. Ini ganti banget gitu dari Chelsea yang datengin pemain yang gak kenal. Boleh Chelsea nih scout ya, dia cari di Brazil pemain-pemain muda deh, dia cari di scout akademi ini yang di Inter Madrid, PSG, Barca. Udah lu ambil ya, terutama di Amerika Latin, lu ambil mau ngasih murah, lu digoreng gimana dinaikin, dia jual 30-40 juta. Cuma sekarang dia ke Xabi banget. Menurut gue itu bagus sih. Jadi all the decision through Xabi menurut gue. Dan ini pembelian Xabi menurut gue sih. Pemain tua ini. Dan
Bahkan Henderson. Nah itu sebenarnya kalau itu jujur. Mungkin Sabi ngelihat ini Jangan. Henderson cheerleader yang bagus saat Piala Dunia gitu. Ini cheerleader yang bagus, saya bisa nih begini nih. Bro, di Piala Dunia kartu kuning dari bench loh. Aduh, tapi Yang penting patah tangan. aduh iya aduh kesian sih coba lucu banget itu tapi Cuma habis. coba udah gak main 0 menit kartu kuning mata tangan lagi selebrasi lagi mata tangan. Coba gua gak paham dia kan kemarin di mana sih? Dia tuh di Premier League juga kan? Oke, masih. Allah gue lupa. Cuma dia datang. Padahal kalau menurut gue Xhaka tuh nggak jadi. Xhaka jadi nggak sih? Xhaka nggak? Iya menurut gue Xhaka masuk akal mungkin. Kayaknya personal agreement-nya nggak masuk. Oh oke. Soalnya Sunderland He's a markup. coba dia udah tahu. Kalau digaji banyak bro. No. Duit bisa butain pemain. Coba. It's not Olivier Giroud, sorry ya. Sorry banget nih. Iya, Oliver Giroud. Cuma, ya Henderson bikin bingung sih. Jujur, Kan? gue nggak tahu sih kenapa dia datangnya itu. Wah, I don't know Chelsea. Masalah ada berapa tadi Caicedo, Laviar juga gimana itu nasibnya. Juga Enzo nasibnya gimana? Gue bahkan udah nggak mikir lagi kayak setiap tahun tuh Chelsea banyak banget yang masuk sampai kita lupa dia pemain tuh siapa aja sih. Gue bingung dia registernya tuh gimana. Dan Yang namanya apa Ismaila Sarr, Malang Sar Sarr, juga di gitu. Sar juga, boleh Sar banyak banget. Gila. kayak gue udah nggak tahu lagi. Jadi kayak setiap semenjak Todd Boehly Iya, masuk, iya. transfer Chelsea itu gila-gilaan, semua dibeli. Iya. Dan polisinya gitu, jadi bisnis bukan jadi prestasi. Tapi ketika jadi bisnis itu dia beli yang mahal banget nih, kontrak 8 Iya. tahun, kontrak 7 tahun. Baru lihat gua kontrak Iya, gitu. Mudrik kan 8 tahun kontrak. Gila. Gila banget itu. Kontrak 8 tahun. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya maksimal 5 tahun deh. Iya 5 tahun. Bahkan di FIFA maksimal 5 tahun. Iya. Gue baru tahu bisa 8 tahun Iya, tuh sama. pas Mudrik. Sama. Supaya FC 27 udah harus lu bikin 10 tahun kan. Itu jaga-jaga ntar 10 tahun. Palmer 10 tahun nggak ada tahun ntar. Ya, jadi kayak yang tadi lu bilang, Laviat itu gimana lagi kabarnya udah gitu. Iya. Enzo nanti mau ditaruh mana? Iya benar. Gua rasa ya kita lihat aja ya, karena sekarang yang megang Sabi. Iya, Nah, gua agak percaya nih bahwa ini emang serius footballing gitu, Iya. dengan Sabi Alonso. Dan Sabi Alonso. argumennya adalah experience gitu. Experience ada Henderson sama Welbeck. Jadi bukan pemain muda lagi. He's a good captain. Dia bilang buat ruang ganti bagus. Katanya gitu. Cuma menurut gue at least kalau ada experience ada kualitasnya yang sedikit gitu. Kayak Xhaka. Maksud gue gitu sih. Gue problem gitu doang Kalau sebenarnya. menurut gue juga gitu ya. Lu bisa punya experience tapi ada kualitas sedikit lah. Ibaratnya udah ngambil Welbeck sama Henderson ya. Terus ditanya, lu ngambil buat apa? Ya pasti experience, lu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Kalau nggak ada experience, buang. Iya. Tapi menurut gua, lu Tim emang nggak ada lagi apa? Iya, maksud gue ya mungkin kalau gue mikir langsung susah sih. Cuma tadi kayak Xhaka tuh gue ada lah pasti pemain-pemain gitu yang ada experience, cuma ada kualitasnya lah yang bisa bersaing di Premier League. Jadi ya, I don't know about. Bahkan lu bisa yang bisa dibilang pemain experience ya, walaupun nggak experience di Premier League nih. Tonali aja lu. Kenapa lu kalah sama Tottenham gitu? Kalau lu mau lu bisa ambil Tonali. Tonali Premier League proven tuh, tapi kan dia mahal gitu. Dia mahal. Lu Chelsea, ini Chelsea. Maksud gue Chelsea tuh di midfieldnya kan ada Caicedo, Enzo, apa siapa nanti dia mainin tuh? Jadi sama Palmer paling. Jadi emang dia nyari Sama Palmer. Oh gitu ya. Berarti dia tuh nyari pemain yang nggak mau main tapi punya experience. Iya gitu. Jadi kayak ini gaji buat lu buat FA Cup. Iya, Bener kan padat kan meskipun nggak main Champions League juga sih pas udah cuma ya buat ada 3 kompetisi, Carabao Cup buat Henderson sama tim top di cheerleader maksudnya. Iya gitulah pokoknya. Boleh bingung tapi. Sama satu lagi Chelsea ya. Chelsea Mudrik balik, Bro. Iya, itu Mudrik balik, Bro. Doping kita lolos. Dia ikut ke Hong Kong besok deh. dia gegat kita kembali. Lupa. Gue pengen banget lihat Mudrik. Soalnya kesian sih jujur gitu. Ini orang satu benar-benar gak beruntung banget dia pindah ke Chelsea terus di jelek-jelekin, diiniin, akhirnya dia ngegolin, tapi nggak dipuji juga. Dan tiba-tiba dia ketangkap doping dan orang bingung kan? Kenapa bingung coba? Karena udah pakai doping kagak jago. Orang kalau pakai doping tuh jago banget kan. Ini udah pakai doping gue masih kagak jago gitu. Orang bingung.
Aduh iya Bang. Akhirnya dia balik, gue mau lihat lagi. Tapi dia tuh bahkan sampai ini kan. Dia bilang tuh dia mau ganti cabang olahraga sempet dulu. Iya, udah boleh mentalnya udah kayak kan, iya. Nah, ngeliat quotes-quotesnya dia keluar ya. Waktu manusia terlalu cepat, waktu Tuhan yang tepat. Pokoknya he's become philosopher gitu. Dia his head is gone. Dia udah jadi udah mentalnya udah kayak gitu. Udah nggak tahu lagi gimana. Gue penasaran banget sih dia comeback gimana nanti. Iya, gue juga penasaran banget. Dan apakah bakal dimainin? Itu aja dulu. Iya, soalnya kan Bakal dimainin apa enggak? iya betul. Karena ada Sevau, kiri siapa aja sih? Kiri Pedro sih. Pedro Neto paling yang situ. Ya, bukan masalah spek tim juga lah. Cuma ibaratnya lu bakal dimainin nggak nih? Gitu aja dari kayak lu udah doping gitu. Lu apa nggak lo dijual aja? Biasanya mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan harganya turunnya gila-gilaan. Turunnya jauh. Turunnya 20 gue nggak mau ngambil di Madrid. lu tukar Ceballos gue ngambil. Lu tukar Ceballos oke lah. Ferland Mendy masih oke lah. Lu nambah 10 juta. Cedera mulu tuh udah. Cuma nggak ada yang mau ngambil kalau dijual. Jadi dia harus bangun namanya dulu sih setahun ke depan. Jadi kalau enggak sih udah Serie A, here we go. Atau kalau mau jauh lagi, Saudi League. Kawan, Saudi League kamu ngambil. Mumbai FC lah. Wallahi kalau udah gitu, ya dia harus nunjukin gitu di Chelsea. Coba boleh menarik gila, penasaran gue Modric, Chelsea-nya gila-gilaan di transfer ini. Coba kayak kalau Chelsea gila-gilaan, ada satu tim yang harusnya gila-gilaan, cuma masih diem banget. Liverpool bro. Bener deh. Liverpool PR-nya banyak banget itu. Dan rumornya yang paling hangat kan left wing. Luis Diaz cabut, left wingnya nggak bagus kemarin. Ya ada Rio, cuma Rio kan masih belum pengalaman, belum bisa jadi starting. Belum bisa. Mereka incer Barcola. Dan PSG naruh harga nggak murah gitu setelah lihat World Cup-nya Barcola. Iya, itu udah gini ya. Kalau kita lihat Liverpool ya, Isak belakangnya weird. Kanannya Salah, udah cabut. I don't know. Kan kirinya Gakpo. Gakpo, siapa? Frimpong ditaruh kanan. Yang kanan depan, enggak dia. Tapi ibaratnya kalau Barcola masuk nih, Barcola main di kiri kan? Barcola bakal main di kiri. Kita sebut aja Isak main di kanan ketika di Swedia kan, Gyökeres di depan. Oke. Di depan sini bisa ditaruh Gakpo, di kanan taruh Isak, tengahnya Wirtz. Belakangnya sebuah setelah yang McAllister itu ngeri banget, coba. Itu ngeri banget, sumpah. Iya. Nambah satu orang Barcola nih, itu bakal ngeri banget Liverpool kalau emang jadi. Ngeri banget, sumpah. Gue ngeliatnya nih, anjir, coba Wirtz tuh bagus sebelum di Liverpool kan. Mungkin season pertamanya nggak bagus. Cuma nanti gue yakin Wirtz bakal bisa perform. Isak juga. Isak gue rasa akan perform. Dan gue rasa Ekitike bro. Oh iya, Ekitike. Oh bagus sih. Cuma masalahnya ceilingnya pada gede. Mungkin Ekitike yang udah buktiin sedikit. Ekitike bagus banget musim lalu. Cuma Isak udah punya Premier League proven nama Reds nih. Mereka tuh gila banget sebenarnya. Lu perlu provennya aja nih gimana. Dan Iraola musim depan mungkin bakal beda banget dari kita itu mesti dilihat sih. Iraola kan sebelumnya belum pernah menangani yang selevel Liverpool. Iya. Kadang soalnya ada gitu yang bagus banget di mid team, gila keren banget, cuma begitu handle big clubs, pressure gede, mereka crumble sih. Ruben Amorim, Ten Hag, Moyes di Everton bagus banget. Tapi ya Unai Emery meskipun jadi ada orang-orang pelatih-pelatih yang ya emang udah buat mid team situ, buat ini bagus dan ya itu nggak salah juga. Tapi Iraola tuh kita lihat. It's fucking scary menurut gua kalau Barcola masuk, ini nutup salah satu lubang besar yang ditinggal Mane sama Diaz. Dan dia kalau dia masuk, it's fucking scary menurut gua kayak. Gue sebagai fans fans Arsenal, Barcola nggak usah ke Liverpool. Tapi as a football, Barcola ke Liverpool, it's very good for the competition in Premier League and it's good for football. Benar for football. Karena Barcola juga penuh kan di sana kan. Dan kesian dia di PSG dengan talenta sebesar itu, dia kesian banget di PSG. Penuh, pas masuk Prancis juga penuh. Gue buktiin di mana maksudnya kalau kata Barcola kan. Dan kalau di Liverpool, starting week in week out dan di Premier League boleh menarik banget. Iya, menarik banget. Ada Chiesa juga cadangannya, jadi dia bisa rotasi juga. Dan menurut gue, Elliot di kanan juga mungkin bisa main setelah di loan kemarin kan. Cuma gue nggak tahu ntar di loan lagi atau enggak. Ya Liverpool ngeri sih. Kalau Iraola ngasih performa Bournemouth, always scary. Yeah, it's fucking scary. Scary. Kalau gue
bisa benar-benar bisa contender gitu. Ya. Liverpool kan musim kemarin nggak dianggap title contender kan? Iya bahkan boleh downfall-nya one of the biggest downfall Has dari to be champions. studied. Iya, it has to be studied. The bro. downfall has to be studied. Gila dari gua gak tahu yang jadi champions tiba-tiba turun banget sumpah. City nggak pernah, City turun banget sih kemarin cuma nggak separah Liverpool sekarang sih menurut gua. Iya. Enggak, Liverpool kemarin parah banget. Iya. Apa? Dan dia kalau misalnya Barcola datang, Vini datang, Waller Premier League Cinema. Iya, Premier League Cinema dan gua nggak sabar itu. Pastinya kalian juga nggak sabar juga untuk itu gitu. Dan Madrid juga dengan transfer yang gila banget. So transfer window kali ini gila sih. Gila banget. Tapi kalau Vini pindah, gue yakin di UCL bakal ditemuin Arsenal sama Madrid. Pasti. Entah kenapa selalu gitu. Iya. Selalu kayak gitu. Iya, nanti ini udah capek nih Madrid City mulu. Ntar Madrid Arsenal di diperes lah. Madrid Arsenal. Madrid City oke, dah enough kita pindah ke Madrid Arsenal 3 tahun ke depan. Wow. Vini to Arsenal udah. Iya. Vini to Arsenal, Holland send the trophy to North London. No. Vini, please. But as a football fans, kalau kalian bahas gue itu seru banget. Iya, seru banget. Gimana menurut kalian? Vini, Barcola, Rodri, every transfer in this transfer window. Tulis di kolom komentar menurut kalian siapa tim yang paling bagus di transfer window kali ini? Transfer apa yang paling worth it, yang paling make sense, yang paling bagus untuk tim ke depannya? Dan transfer apa yang paling gak masuk akal? Tulis semuanya di kolom komentar. Kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan don't forget to subscribe. Oke, thanks for watching and goodbye. Goodbye.